Shalom Ibu Bapak, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah minggu hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai 36. Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 36. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan indah ini, untuk menikmati firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir bersama kami, dan Engkau mau berbicara bagi kami. Kuatkan kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dimampukan tidak hanya untuk mendengar, tetapi memahami lalu melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 36 berkata begini. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh sunyi sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku
Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 36. Dan firman Tuhan hari ini, perenungannya akan dibawakan oleh seorang hamba Tuhan yang adalah mitra gereja kita yang bekerja di bidang misi, khususnya penerjemahan Alkitab. Beliau adalah Bapak Ronald Wislar. Mari kita dengarkan bersama perenungan firman Tuhan ini. Selamat hari Minggu, Jemaat Mitra Duma. Sudah 3 kali kita ke Desa Duma, jadi rasa seperti baku dapat ulang, biar cuma lewat video saja. Orang ini jelas dalam keadaan COVID-19, coronavirus. Jadi mungkin ada yang rasa down atau rasa terlalu banyak waktu di rumah, rasa bosan. Tapi biar bagaimana, orang sebagai orang yang percaya tetap tahan, bersandar kepada Tuhan. Dan orang ini yang akan juga turut kepada aturan-aturan pemerintah sampai corona ini selesai. Nah, pembacaan untuk kita hari ini cocok sekali untuk orang sekarang. Ini yang Yehezkiel 36 ini, orang lihat. Ini penulisnya pertama imam dan kedua nabi Yehezkiel. Pertama imam, waktu masih muda, dia bekerja di Bait Allah. Itu tempat kerja, itu penting dalam cerita ini. Dan kedua, seorang nabi. Nabi yang menyampaikan pesan Tuhan Allah kepada masyarakat. Itu yang penulisnya, Yehezkiel. Yang kedua, itu orang Israel. Orang Israel yang di dalam keadaan pembuangan. Ceritanya tidak gampang. Dalam keadaan yang susah, siksa, menjadi budak. Coba bayangkan, orang-orang ini kalau perang di tanah Israel, kalau perang ke tentara Babel atau yang juga disebut Kasdim, dan dibawa 200 km ke arah timur. Jadi harus lewat negara Urdan, Irak sampai Iran, sampai di daerah Babel. Dan di dalam keadaan budak. Jadi bayangkan, misalnya dari daerah Tobelo sampai di Surabaya, itu kurang lebih 2000 km. Kalau bisa berjalan, ya memang ini banyak pulau, banyak laut, tapi kalau berjalan dari Tobelo sampai di Surabaya berapa lama, berapa minggu, berapa bulan, dalam keadaan yang memang siksa sekali. Jadi orang lihat ini, pertama nabi ini, Yehezkiel ini, dia bekerja di Bait Allah. Bait Allah terkenal untuk 2 poin. Pertama, buat korban persembahan kepada Tuhan Allah. Dan kedua untuk keberadaan Tuhan Allah di antara umat yang percaya. Jadi itu pekerjaan Nabi Yehezkiel ini di Bait Allah. Dan apa yang masalah dalam kitab ini dengan orang Israel sampai dapat hukuman ini? Apa yang menjadi masalah? Kalau orang lihat dan baca latar belakang, Tuhan Allah pernah bilang, jangan ada padamu Allah lain selain Allah. Jangan membuat patung yang merupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Tetapi kalau lihat kenyataan dari awal kitab Nabi Yehezkiel ini, lihat bahwa orang Israel, lebih khusus untuk para imam, sudah mulai membawa berhala ke dalam Bait Allah, membawa dewa-dewa dan kepercayaan lain, sudah mulai mempengaruhi ibadah orang Israel. Dan imam-imam membiarkan itu terjadi.
Dan oleh karena itu, waktu Nabi Yehezkiel ini mulai memberikan hukuman ini, dia ulangi berapa kali Tuhan memanggil untuk setia kepada Dia, untuk bersandar kepada Tuhan Allah, tapi lebih suka percaya yang lain. Dewa-dewa dari suku Moab, yang dari Amorite, yang dari suku-suku yang berdekatan di situ, dan mulai lupa untuk bersandar kepada Allah saja. Jadi kasihan. Pasal 1 sampai pasal 24 adalah hukum Israel akan kalah dalam perang dalam keadaan yang buruk sekali. Kalau perang dibawa ke Babel. Kemudian hukuman atas bangsa-bangsa lain yang bantu waktu orang Israel diusir dari situ. Nah, untuk bagian ketiga yang orang dapat tadi dalam pembacaan teks 36, Nabi Yehezkiel ini mulai memberikan harapan. Dia mau memberikan semangat kepada umat percaya yang rasa sudah down sekali, sudah sedih, berat hidup di tempat orang lain, di bawah pemerintah orang kafir, tapi percaya kepada Tuhan. Dan dia memberikan semangat. Jangan lupa, Tuhan tidak akan lupa umat Israel. Walaupun banyak dosa, banyak kesalahan, banyak lupa untuk percaya kepada Allah saja, banyak campur dengan agama lain, Tuhan tetap akan ingat janji yang kepada Abraham. Perjanjian Abraham, dia janji lewat keturunan Abraham akan datang satu Mesias yang akan memberkati segala bangsa. Jadi biar bagaimana, Tuhan tidak selesai dengan bangsa Israel. Tuhan, dia boleh memberikan hukuman mati kepada bangsa Israel, tapi tidak mungkin ini, karena dia belum selesai dengan janjinya. Dalam teks tadi, 5 kali dapat kata najis. Nah, sering kali kalau kata najis, orang pikir barang atau yang haram dan lain-lain sebagainya. Tapi orang dapat dalam teks menajiskan nama Tuhan. Apa yang menajiskan nama Tuhan? Orang Israel tidak lupa Yahweh, Tuhan Allah, tapi menambah kepercayaan lain sampai ada orang sakit, oh panggil ini, panggil itu, bicara ini, pakai ini. Atau kalau ada orang mati, oh panggil ini, orang ada dewa, orang ada ini, orang ada itu, tambah. Sampai ada orang mungkin mau buka usaha, oh ini panggil ini, bikin korban ini, bikin ini, persembahan ini. Tambah, sampai Tuhan sudah tidak mau dengar itu lagi dan dapat hukuman. Nah, kita juga lihat 3 kali ada kata mentahirkan, membersihkan. Tuhan rencana, dia tidak selesai dengan orang Israel. Ya, dia bilang walaupun orang ini tidak melaksanakan aktivitas di bait Allah sesuai rencana Allah, Tuhan tetap akan membersihkan, memurnikan orang-orang ini. Dia pokoknya Tuhan akan kasih baik orang-orang ini. Saudara-saudara kita ini sekarang sudah tahu, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan selamat. Orang ini dalam zaman Injil. Injil membuka akses kepada Tuhan Allah. Sekarang tidak ada bait Allah lagi, karena tidak perlu. Keberadaan Tuhan Allah ada di dalam diri orang percaya. Dan kalau ada kumpulan orang percaya, biar itu di rumah, Tuhan Allah hadir. Tidak seperti dulu, karena Tuhan buat hal yang baru. Yesus Kristus datang ke dunia
kunjungan ilahi. Dia datang mengajar, hidup, mati di kayu salib, bangkit, kenaikan, kemudian Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Tuhan Allah mempersiapkan jalan ini bagi saya dan saudara supaya orang boleh hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ambil pelajaran dari teks ini. Orang diberikan kesempatan luar biasa dari Tuhan Allah yang bekerja. Dia memberikan jalan bagi saya dan saudara-saudara untuk percaya. Nah, kalau orang dapat kesusahan apa, orang tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan orang ikut pola orang Israel yang orang dengar tadi. Banyak yang lari percaya, orang dapat kesusahan, orang belum dapat bayi, orang mesti bikin obat ini, orang belum dapat ini, orang mesti bikin ini. Ini wabah corona ini terlalu berat, orang mesti bikin persembahan ini. Jangan. Orang bersandar kepada Tuhan yang memberikan jalan yang sangat luar biasa ini untuk orang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan selesaikan masalah ini, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama orang akan baku dapat lagi untuk beribadah. Saya mau baca satu ayat yang dalam versi bahasa Melayu Maluku Utara, terjemahan bahasa Melayu Maluku Utara, 1 Korintus 6 pasal 9. Ini tentang di mana Roh Kudus ada sekarang. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Ngoni su tahu toh, Roh Kudus tinggal dalam ngoni pe diri. Jadi ngoni sama dengan so jadi Tuhan Allah pe rumah yang Roh Kudus tinggal. Tuhan Allah yang kasih Roh Kudus itu pangoni. Kau ngoni pe diri itu bukan ngoni punya sendiri, tapi Tuhan Allah punya. Jadi sekarang ini ada yang sedih, tidak bisa masuk gereja. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus tidak perlu gedung. Tempat tinggal Roh Kudus adalah saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus ada di situ. Dan di mana orang kumpul, Bapak, Ibu, anak-anak, di mana orang ada, Yesus Kristus ada di situ. Orang boleh berdoa, boleh bersembahyang, boleh nyanyi, memuji Tuhan. Di situ Tuhan Yesus ada. Dan orang ini syukur, orang mau tetap setia kepada Tuhan dalam konteks ini, dengan biar bagaimana dapat susah, bagaimana menghadap apa, orang bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Jadi kita sudah dengarkan bersama renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pak Ronald Wisler. Semoga firman Tuhan tadi menjadi berkat buat orang semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Shalom.